Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa udlima wa udlama أو أجهل أن يجهل علي وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Ad-Da'wah hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa. Karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya bapak-bapak, ibu-ibu tak boleh berhenti juga mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal syukur itu wujudnya hamdalah tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, ada yang menarik yang coba kita bahas dari surat yang sangat populer. Surat ini populer biasa di Ramadan. Surat ini memperbincangkan sesuatu yang hanya di bulan Ramadan. Surat ini ngomongin hal-hal yang begitu terkadang di luar kemampuan nalar kita manusia untuk bisa memahaminya. Tetapi surat ini menjadi motivator, menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghabiskan waktu kita beribadah di 10 hari terakhir. Surat ini adalah surat Makkiyah, Pak. Surat yang sebagian besar ulama menyatakan ini turun di kota Mekah. Cuman kalau ini turun di kota Mekah, kan juga ada rada-rada aneh juga. Padahal surat ini bicara tentang Ramadan. Sedangkan Ramadan ini ada di Madinah. Jadi memang khilaf di kalangan para ulama. Itulah yang disebut dengan surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Hampir sepakat para ulama menganggap surat ini surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Karena memang surat-surat pendek, Pak, yang ada di juz 30 itu semuanya yang turun di sebelum Nabi berhijrah. Cuman dari sisi makna, ini kok ya agak gimana begitu kan? Karena makna ini kan bicara Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu sangat terkait dengan apa? Ramadan. Nah, terus gimana kita memadukannya ini? Ada ulama yang tetap ini hampir disepakati sebagai surat Makkiyah. Terus bukankah Lailatul Qadar ini berkaitan dengan Ramadan? Yes, Lailatul Qadar itu berkaitan dengan Ramadan. Yang Ramadannya itu yang ada di Madinah itu puasanya, Pak. Puasanya itu yang ada di Madinah. Yang turun di Madinah itu yang kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya itu puasanya. Adapun Lailatul Qadar ini sangat terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Nuzul.
Jadi turunnya Al-Quran ini saudaraku, yang disebut di dalam surat Al-Qadar ini yang turun sekaligus, Pak. Jadi setiap ada, nanti jenengan ya kalau baca Al-Quran, kalau ada kata-kata anzala, unzila, seperti anzalna, unzila fihil Quran, itu udah dari sisi bahasa itu dikatakan turun jumlatan wahidah, turun sekaligus. Dari mana ke mana? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang kita lihat ini. Nah, yang namanya turun sekaligus itu tidak berbicara di Madinah, tapi sejak bahkan jauh sebelum turun yang ke bumi. Jadi turun sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nanti dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad, itu nanti setelah sekian lama itu. Makanya Lailatul Qadar itu, Pak, nanti akan saya bahas sampai sini. Persepsi yang saya pahami itu sudah terjadi. Terus yang berulang tiap tahun itu yang dicari oleh kaum muslimin itu adalah momentumnya. Yang dicari itu momentumnya. Kejadiannya sudah terjadi, Pak. Momentumnya yang dicari. Nah, momentumnya itu malaikat tetap turun. Momentum itu malaikat tetap turun sebagai bagian bentuk zikra, memperingati momentum pernah terjadi turunnya Al-Quran sekaligus. Ini kurang lebih jawaban kenapa surat Al-Qadar itu makiyah, padahal bicara tentang apa? Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu bicara tentang Ramadan. Ramadan itu mestinya itu di Madinah. Itu jawabannya seperti itu, saudara. Itu yang pertama yang saya bahas, karena ini masalah waktu, Pak. Yang kedua yang menarik ini, di ayat kedua surat Al-Qadar ini, Bapak-bapak, itu ada kalimat begini. Wa ma adara kama Lailatul Qadar. Saya kira semua paham maknanya. Wa ma adara kama Lailatul Qadar. Yang artinya apa? Tahukah engkau ya Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Yang namanya pertanyaannya, tahukah engkau ya Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Persepsi kita, Pak, mestinya jawabannya Lailatul Qadar itu adalah kejadian yang terjadi kayak begini, begitu kan? Tapi ternyata jawaban Allah kan nggak begitu. Justru yang jawaban Allah di ayat ketiganya apa? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak menjelaskan hakikat Lailatul Qadar. Yang dijelaskan oleh Allah adalah keutamaan Lailatul Qadar. Terlepas dari asbabun nuzul, Pak. Asbabun nuzulnya begini. Nabi itu cerita di kalangan sahabatnya, ada tuh sosok Bani Israel yang hidupnya itu selama 1000 bulan, siangnya beribadah, malamnya itu tahajud atau qiyamul lail. 1000 bulan. Sahabat-sahabat ngiri, Pak James. Waduh, apakah kita bisa seperti itu? Nabi diam. Nah, saat Nabi diam itulah turun firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Baru jelaskan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Oh, semalam itu bukan 12 jam, Pak. Jenengan semalam 1 jam 2 jam saja itu nilainya bisa mendapatkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. So dari sini saudaraku, menariknya ternyata Allah tidak menjelaskan hakikat Lailatul Qadar, tapi yang dijelaskan adalah keutamaan Lailatul Qadar. Seolah Allah berkata begini kepada kita, gak terlalu penting, bukan tidak penting, Pak, tidak terlalu penting kalian mengkaji, mengoncei hakikat Lailatul Qadar, apakah turun sekaligus, apa turun berangsur-angsur ke Al-Quran, itu nggak terlalu penting. Yang penting bahwa nilai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu membuat kita akan semangat untuk mengejar Lailatul Qadar ini. Tuh. Yang ketiga, saudaraku, yang ingin coba saya jelasin, Lailatul Qadar, Pak, itu terdiri dari 2 kata, Lailah sama Al-Qadar. Lailah itu apa? Malam. Apa bedanya sama lailun, Pak? Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada ketambahan huruf itu bisa berubah makna. Karena kita lailun, ada lailatun. Nah, lailatun itu bacanya lailah kan?
Lailatul Qadar. Nek gak diwakaf, kalau pakai wakaf Lailah Al-Qadar. Ada tak marbuto. Apa bedanya dengan Lailun atau Lailul Qadar? Di situ Al-Qur'an tidak menyebut Lailun. Kalau lail, Pak, kalau lail bukan lailah. Kalau lail itu malam juga, tapi nggak malam banget. Kalau lailatul itu ada tak marbuto. Tak marbuto itu lil mubalaghah, untuk superlatif. Itu artinya adalah malam banget. Makanya Lailatul Qadar itu bentangan waktunya setelah Isya atau Isya sampai menjelang subuh. Itu bentangan waktu Lailatul Qadar. Setelah maghrib tidak masuk kategori Lailatul Qadar, Pak. Ini sebagian ulama karena menerjemahkan kata-kata apa? Lailah. Al-Qadar itu apa? Al-Qadar. Al-Qadar ada 3 makna, Pak. Ini yang belum diketahui. Yang pertama, Al-Qadar yang awam, masyarakat awam tahu. Al-Qadar itu apa? Mulia, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Artinya apa? Siapa saja yang tidak melewati malam itu kecuali beribadah kepada Allah, maka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Sekalipun banyak orang menghinanya, sekalipun banyak orang mencelanya, dia mulia di sisi Allah. Makanya raih, Pak, Lailatul Qadar itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua Al-Qadar ini. Makna yang kedua Al-Qadar ini adalah sempit, Pak. Bapak pernah mendengar ayat wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, mestinya dia berinfak dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi qudira itu, qadar itu artinya sempit. Sempit itu maksudnya apa? Penuh sesak. Jadi Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam yang penuh sesak. Penuh sesak dengan apa? Ada 2 kemungkinan, Pak. Penuh sesak dengan manusia atau penuh sesak dengan malaikat. Dua-duanya bisa diambil. Jadi malam itu memang penuh sesak dengan manusia. Kemudian di mana-mana masjid sekarang ini, Pak, booming Lailatul Qadar itu, masya Allah. Orang itikaf di masjid itu banyak. Ini subuh ini kalau kita biasa pengajian kan enggak sebanyak ini, tapi subuh bisa banyak di mana-mana. Saya tahun yang lalu kebetulan ada acara di Masjid Ampel, kuliah subuhnya kemudian di Masjid Al-Falah. Jadi dari Ampel sebelum sahur saya bergerak ke Al-Falah. Saya pengisi penceramah di Al-Falah, tak pikir longgar, ternyata untuk masuk ke Al-Falah itu nggak bisa, penuh sesak itu. Ini ya memang itu malam yang luar biasa, malam aflah, malam yang penuh sesak dengan manusia, keberkahan. Bapak bisa cek di YouTube Masjidil Haram. Aduh, Pak, itu sampai 5 kali orang haji itu, Pak, jumlahnya. Zakmah, nih orang Arab ngomong zakmah, penuh sesak. Lebih-lebih nanti malam-malam dikurang, puncaknya nanti malam 27, malam 29, Pak. Itu sudah orang tok di sini, tidak ada satu ruang pun kecuali di situ ada manusia. Ini yang disebut dengan Al-Qadar, Pak, penuh sesak. Atau yang dimaksud Al-Qadar penuh sesak itu penuh sesak dengan malaikat. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu malaikat yang ada di langit, Pak, turun ke bumi itu. Warruh dipimpin oleh Jibril. Sedangkan yang di bumi nggak naik ke langit. Bayangin, Pak. Ini saya kasih gambaran tentang jumlah malaikat, Pak, ya, yang kasar. Satu orang itu, Pak, satu orang manusia maksud saya, itu dikawal oleh 4 malaikat. Satu orang. Pertama, malaikat yang kita tahu mencatat amal soleh, amal buruk, itu ada 2. Yang kedua itu malaikat hafadzah. Hafadzah itu malaikat yang menjaga. Jadi ada malaikat yang jaga kita, Pak. Di hadis disebutkan depan dan belakang. Yang kalau kita belum takdirnya, itu malaikat itu yang mencegah, Pak. Misal ada mobil secara matematika, Pak, pasti nubur kita. Tapi karena kita belum takdirnya mati, itu malaikat itu yang menghalanginya. Makanya kalau jenengan lihat video-video viral itu, kok iso gak ketumpukan kontainer, Pak, padahal isiku. Itu bisa jadi malaikat hafadzahnya yang bekerja. Dan itu diyakini dunia barat juga.
Diyakini dengan orang. Ada istilahnya tuh sisi-sisi Hong Shui kalau orang itu malaikat yang bermain karena memang belum takdirnya. Tapi kan di riwayat hadis kalau sudah takdirnya dibiarin sama malaikat Pak. Oh, udah takdirnya dibiarin. Kan ada anak yang jatuh dari tempat tinggi enggak apa-apa. Meskipun ketinggian orang-orang Gaza itu Pak, ada bayi, anak kecil ketinggian bangun apa sih? Kalau belum waktunya. Dan yang bermain itu malaikat itu namanya malaikat hafadhah Pak. Cuman malaikat hafadhah ini dampingin jenengan di mana saja kecuali di dua tempat. Saat bapak bersama istri di kamar dan saat bapak berada di dalam kamar mandi, itu malaikat hafadhah nggak ada di situ. Nggak ada di situ Pak. Maka kenapa guru saya itu pakar tafsir, Syekh Ali As-Sobuni punya kitab tafsir Ayatil Ahkam. Itu mengatakan makruh hukumnya bertelanjang. Makruh hukumnya bertelanjang bulat dari kamar mandi. Misalnya kalau dari kamar mandi ini menuju ke kamar misalnya kan. Meskipun gak ada uang, gak ada uang ya, langsung dulu gak pakai andukan. Itu, pernah gitu ya. Itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena malaikat hafadhah itu kan sudah menghindar melihat sampai telanjang. Nah kok sampai malam tuh muda itu. Bahkan saudaraku, kadang-kadang malaikat hafadhah itu dengan orang yang telanjang itu nggak mau gitu kan. Sehingga akhirnya ya banyak sesuatu yang tidak terjadi gitu kan. Seharusnya itu dicegah oleh malaikat hafadhah. Nah, berarti kalau bayangin satu orang 4 malaikat, dan jumlah manusia itu berapa miliar? Tinggal kali 4 saja Pak. Itu yang ada di bumi, belum lagi malaikat yang ada di masjid. Kan ada malaikat yang mendoain orang yang nunggu sholat dari sholat satu ke sholat yang lain. Itu kan ada malaikat itu di riwayat-riwayat yang sahih itu kan. Banyak malaikat. Nah saat malam Al-Qadar itu Pak, yang di langit dipimpin oleh Jibril itu turun, yang di bawah nggak naik. Apa yang terjadi? Penuh sesak saudara. Penuh sesak dengan malaikat, maksudnya penuh rahmat, penuh barokah, penuh ketenangan. Itu disebut Lailatul Qadar. Apa makna ketiga Al-Qadar Pak? Ketetapan takdir. Jadi Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Maksudnya apa? Malam itu kalau Bapak tidak melewati kecuali dengan ibadah kepada Allah, maka malam itu Bapak telah ditetapkan oleh Allah menjadi manusia yang punya pribadi kebajikan-kebaikan sampai setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang Pak. Sampai ketemu Lailatul Qadar lagi. Loh, yang ngono gak nglakoni dosa ya, nglakoni dosa jeneng manusa. Pastilah kepleset-kepleset. Cuman bedanya Pak, kalau dia dapat Al-Qadar tadi, ketetapan dari Allah itu keplesetnya itu langsung nyadar. Astagfirullah, iki dosa ya, astagfirullah itu. Jadi dia tidak nyaman dengan perbuatan dosa. Dia justru nyaman kalau dia berbuat amal soleh. Itu efek dari Al-Qadar. Dengan demikian makna Al-Qadar yang luar biasa ini Bapak-bapak, ayo Pak, jangan lewatin, ya enggak? Ini kalau teman-teman Muhammadiyah ini kan sudah tadi malam kan malam 26 Pak. Jadi besok itu malam 27. Ya, malam 27 besok ya? Malam? Tadi malam? Tadi malam 26 loh. Nanti malam 27 yang mulai hari Senin. Kalau yang mulai hari Selasa tadi malam 25 Pak. Terus kok nek beda ngono ku ya apa Pak Ustaz? Kok bingung malaikat orang Pak. Ini kenapa? Orang kok bertanya karena dia nggak paham hakikat Lailatul Qadar Pak. Nanti saya jelasin. So, dari sini Pak, Ibu, ayo kita kejar tuh Lailatul Qadar. Kita kejar Lailatul Qadar Pak. Kenapa? Al-Qadar ini Pak, kata Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik berapa? Bukan setara 1000 bulan. Jadi kalau nyanyian Bimbo itu kan setara dengan 1000 bulan. Enggak. Khairum min alfi syahr. Lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan. Tapi ambil saja 1000 bulan Pak. Wow. Bapak tahu nggak? Bapak nggak perlu semalam suntuk gitu Pak. Bapak sejam 2 jam saja. Dan Imam Malik Pak, itikaf itu sejam 2 jam. Itu udah dapat tuh khairum min alfi syahr. Masya Allah Pak. Misal nih Bapak usianya 65.
Misal 65. Kalau akil balik itu 15, usia 15. Berarti ibadahnya sah itu berapa tahun? 50 tahun. Umpama Pak, 50 tahun itu diterima ya Allah ibadah. Umpamane kita harus husnudzon ya, diterima 50 tahun itu. Berarti kan dapat al-qadar tuh Pak. 50 kali 1000 bulan piro ya? 50.000 bulan, 50.000 bulan kalau dibagi 12 bulan Pak. Wis gak usah ngitung, tak hitung nang omah Pak. Ben gak kesuwen. 4.166 tahun. Jadi Bapak meskipun usianya 65 ketok tua itu, luwih tuwek malih nilainya Pak. Di sisi Allah 4.166 tahun. Ya Allah. Tapi ingat Pak, 4.166 tahun di sisi Allah cuma 4 hari. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Jadi nek jenengan 50 tahun itu Pak, 50 tahun iku kena kabeh Lailatul Qadar. Iku cuma setara 4 hari di sisi Allah. Dan nek gak boleh belas Pak Lailatul Qadar Pak. Dia nggak akan pernah bersama Allah Rabbul Alamin. Ayo Pak, kejar itu saudaraku. Pertanyaannya, kapan Ustaz? Nah ini, kapan? Hadis yang saya kaji Pak, ada yang dirahasiakan sama Nabi, tapi ada sahabat di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu bersaksi bahwa Nabi pernah ngasih sinyal dan itu adalah malam 27 Pak. Malam 21 kan udah lewat nih, udah gak usah dibahas. Malam 23 juga udah lewat, malam 25 udah lewat, malam 27 Muhammadiyah maupun NU kurang lewat ini. Kan Godin belum lewat nih. Kan nanti untuk yang Muhammadiyah kan nanti malam 27. Ayo Bapak-bapak, jangan lewatin kecuali beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ustaz, berarti malam 27 versi ulama-ulama Makkah itu memang malam 27 Pak. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad bin Hambali. Tapi ada hadis juga yang saya baca Pak. Kata Nabi, wa akhiru lailatin, bisa jadi di akhir malam Pak. Jadi bisa 27, 29. Pokoknya malam-malam terakhir jangan sampai lengah kita. Kenapa? Apa dasarnya kok malam-malam terakhir? Pertama hadis Pak. Yang kedua, Allah senang sama sesuatu yang terakhir. Betul enggak? Betul ya? Misalnya sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Yang mana yang baik Pak? Kan sepertiga malam akhir, ya kan? Orang itu Pak dinilai itu sama Allah akhir hidupnya. Husnul khotimah, bukan husnul awal. Kita nggak pernah minta, ya Allah, aku mohon awal hidup yang baik. Orang, kita pasti minta apa? Akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Kenapa? Karena nilainya ada di akhir Pak. Ngapunten, naudzubillah min dzalik. Sak ustadznya ustadz Pak, sak kiainya kiai, sak habaibnya habaib. Pas mati ini durjana sama Allah Pak, dakhulan nar, masuk neraka Pak, naudzubillah min dzalik. Gak didelok ceramah nang dindi kok gak didelok Pak. Sing didelok akhir hidupnya dia itu baik atau buruk. Sebaliknya sak pelacurnya pelacur Pak, sak pelacurnya pelacur, sak durjananya seseorang durhaka syirik Pak, akhir hidupnya Pak sujud kepada Allah Pak, dakhulul jannah Pak, masuk surga. Yang dilihat kapan Pak? Akhir. Jadi akhir ini penting. Karena itu kata para ulama, Lailatul Qadar sama Allah ditaruh di terakhir Pak. Karena itu waktu yang terbaik, kejar. Dan kebetulan terakhir Ramadan itu semangat manusia sudah mulai menurun Pak. Betul tidak? Sing semangat lebaran, gawe kue, mudik wes, masjid tambah sepi Pak.
Saya kemarin itu Pak ya, Pak Natalis ngisi bukber di TP Tunjungan Plaza. Terus terawih saya di Baitul Makmur Wiguna. Kan ada itu. Sajane gak mau terima saya Pak. Cuman sing ngundang saya ini ngomong gini, Ustadz ini untuk acara UMKM. Apa sing dagang-dagang tuh Pak? UMKM ya, UMKM yang itu ada di TP 3 lantai 6 Convention Hall. Itu untuk melakukan barang-barang mereka Ustaz. Nah, kasih ceramah lah Pak Ustaz. Ya udah saya mau. Saya sajanya gak gelem nang mall itu Pak. Mau poso-poso kok nang mall kan begitu. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya. Mau poso-poso kok nang mall. Poso-poso nang masjid itu kan ya. Ngaji Quran. Tapi karena ini dakwah, saya mau. Ya Allah Pak, untung aku ngebel santri saya, jamaah saya. Kawalan aku nyupir dhewe gak iso aku nang mall dikawal Pak, nang mall. Lantai 1 full, lantai 2 parkiran itu loh. Boleh parkiran susah, malam minggu bisa Pak. Waduh susah. Terus dapat parkiran yang saya keluar dari parkiran itu untuk menuju convention hall itu melewati toko-toko semua itu Pak. Ya Allah, wong sing you can see everything in any mall. Wah, ini sing gare kata Rasulullah pasar itu yang nggone setan ya. Ngapunten. Jadi saudaraku kayak begitu tuh. Udah saya husnudzon aja. Mungkin mereka ngabuburit mau buka di situ kan gitu kan. Tapi rumah men. Selesai ceramah dan saya ngomong sama panitianya, saya pokoknya karena tempat terawih saya jauh, sebelum maghrib jam 5 kalau bisa, atau maksimal 5:15 saya harus keluar dari TP. Siap Pak Ustaz, pokoknya Pak Ustaz ceramah situ. Oke, jam 5:15, jam 5:10 saya keluar Pak. Metu niku saja effort kuat Pak, usahanya juga luar biasa karena kan antri juga. Setelah nyampe di Wiguna, ya Allah, parkirannya suwepi. Oke, masjid ya iki wong pindah kabeh nang mall Pak. Akhir-akhir Ramadan bukan ngejar Lailatul Qadar, tapi ngejar Lailatul Mall. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, ramaikan masjid kita, kejarlah Lailatul Qadar karena ada nilai yang tinggi lebih dari 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. 27 menit. Alhamdulillah. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.